Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Dalam kondisi yang kita alami sekarang ini, seluruh full-timer dan majelis jemaat gereja kita mengucapkan selamat beribadah keluarga buat seluruh anggota jemaat HKBP Jambi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Kiranya selalu memimpin ibadah minggu keluarga kita masing-masing. Untuk memasuki ibadah minggu keluarga ini, kami mengundang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran semua anggota keluarga. Kita mohon tuntunan Tuhan Allah dalam ibadah ini, agar rohnya yang kudus yang selalu mengarahkan kita memuji, memuliakan namanya. Kita berdoa dalam hati, kita memasuki saat teduh. Sesuai dengan nama minggu kita hari ini, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita memasuki ibadah dengan penuh sukacita. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada Minggu Misericordias Domini hari ini, yaitu hukum Tuhan yang ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu kita tidak boleh mengambil uang atau harta benda sesama kita, atau menjadikannya milik kita dengan cara yang tidak jujur dan tipu daya, tetapi harus membantu mereka memajukan dan melindungi usaha dan harta mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel buat minggu kita hari ini diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kita baca secara responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini dengan kebesaran kasih setiamu, seperti yang kau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat buat kita minggu ini. Shalom. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di gereja dan di rumah. Warta jemaat Minggu 26 April 2020. Yang pertama, berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Selasa 7 April 2020 seorang anak laki-laki pada keluarga Adi Eko Lubis SHMH, Ibu Dewi Juliana Boru Sitohang AMKEP, alamat Lorong Erlangga, Talangbakung, Talangbakung, Tangkit. Yang kedua, pemulihan keanggotaan jemaat. Mulai hari ini Minggu 26 April 2020 telah dilaksanakan pemulihan keanggotaan jemaat kepada Bapak Robert Ricardo Sibuya, Ibu Yunitri Pena Borusimbolon menjadi anggota jemaat penuh dari WEK Palmerah Lama yang sudah menjadi anggota jemaat dalam pembinaan mulai bulan November 2019. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu 22 April
2020, Ibu Iren Kartika Boru Siregar, istri dari Bapak Amri Noel Manulang, alamat Perum Hasri 2, Palmerah Lama, Wek Palmerah Lama, tutup usia 36 tahun. Yang keempat, acara kebaktian minggu dan pertangyangan web selama kondisi wabah COVID-19 belum normal. Keputusan rapat full-timer Majelis Perbendaharaan Jemaat dan ketua-ketua Dewan Gereja kita pada hari Selasa 21 April 2020 ada 5 poin penting. Poin yang pertama, selama kondisi wabah COVID-19 ini, diharapkan semua anggota jemaat agar efektif melaksanakan ibadah minggu dan ibadah pertangyangan wek keluarga di rumah masing-masing. Poin yang kedua, gereja kita akan selalu mempersiapkan acara ibadah minggu dan ibadah pertangyangan wek keluarga dalam bentuk acara manual dan rekaman video. Masing-masing hanya satu acara dikombinasikan bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Poin yang keempat, setiap penatua dapat mengambil acara manual mulai hari Jumat, tetap dipersiapkan sebanyak jumlah keluarga anggota jemaat masing-masing penatua. Poin yang keempat, persembahan ibadah keluarga, baik ibadah minggu maupun ibadah pertangyangan wek, agar secara rutin dapat kita serahkan kepada penatua wek dan selanjutnya penatua wek yang akan menyetor ke bendahara jemaat. Poin yang kelima, optimalisasi pelaksanaan pelayanan gereja. Untuk upaya optimalisasi pelaksanaan pelayanan kepada anggota jemaat selama kondisi wabah COVID-19 ini, pelayan full-timer telah ditugasi menjadi koordinator pelayanan harian dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, Pendeta T. Hutagaul MTH, Koordinator WEK Pargodungan, Forumnas Kota Baru, dan Simpang Kawat. Yang kedua, Pendeta SD Sinaga D. Dim, Koordinator WEK Telanai-Pura, Judika Parserahan, dan Villa Makasda. Yang ketiga, Pendeta Renti Boru Naibaho STH, Koordinator WEK Palmerah Lama. Yang keempat, Pendeta PN Boru Silain STH, Koordinator WEK Mayang Sungai Sawang dan Gotong Royong. Yang kelima, Guru Ermanurung, Koordinator WEK Talang Bakung Tangkit dan Talang Bakung Tangkit 2. Yang keenam, Bibelfro AM Boru Sitorus, Koordinator WEK Pasir Putih dan Sipin STM. Yang ketujuh, Diakonis D. Boru Sianturi, Koordinator WEK Tehok dan K3. Demikianlah warta minggu ini. Shalom. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji, kita muliakan Tuhan dengan buku ND nomor 743 ayat 2. Oh Tuhan, tugu-tugu ma'au.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam untuk semua keluarga HKBP Jambi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di tengah-tengah keluarga di rumah masing-masing. Renungan khotbah minggu kita hari ini, Minggu Misericordias Domini, yang artinya adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Khotbah tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Semua kita anggota keluarga mengikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai di sana firman Tuhan. Kepada kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap anggota keluarga yang beribadah saat ini, minggu ini mengambil tema untuk kita semua, yaitu tentang kesetiaan Allah kepada kita manusia. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, dalam pemikiran kita masing-masing, atau dalam pekerjaan kita pun, baik dalam pengalaman sehari-hari, baik dengan apa yang kita hadapi sehari-hari, seperti penderitaan, kesulitan, kesusahan, apalagi kegalauan kita akibat pandemi
wabah virus corona saat ini, termasuk juga ini bencana untuk masyarakat, dan termasuk juga ini ujian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam semua apa yang kita hadapi ini, Bapak Ibu Saudara, apakah bisa hal-hal itu menjadi suatu dasar kita berkata bahwa Tuhan tidak setia kepada kita? Kalau memang demikian, gampang sekali kita beragama atau gampang sekali kita percaya kepada Tuhan. Kalau memang apa yang kita alami bisa mempengaruhi Tuhan supaya tidak setia lagi kepada kita. Yang jelas, kita sebagai orang percaya selalu tetap merasakan kasih setia Tuhan kepada kita dan sangat nyata dalam hidup sehari-hari. Sangat nyata dalam kasih karunia dan anugerahnya dalam semua pengalaman hidup kita. Dan tidak ada pun seorang manusia yang berani berkata bahwa Tuhan tidak setia dalam hidup. Oleh sebab itu, dalam anugerah Tuhan, Tuhan itu tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh wabah virus corona, agar Tuhan tidak memberkati kita, atau agar Tuhan tidak menyertai hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan dalam khotbah ini menegaskan kepada kita masing-masing, apalagi kepada semua keluarga HKBP Jambi, hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Tidak usah kita berkata sekarang COVID-19, atau tidak usah kita berkata saya masih miskin, atau ada juga orang yang berkata saya masih sakit, masih belum disembuhkan oleh Tuhan. Itu tidak boleh mempengaruhi anugerah daripada Tuhan. Itu sudah merupakan konsep teologi orang Kristen, yaitu teologi anugerah. Masalah pemberian Allah di dalam diri Yesus Kristus Juru Selamat itu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghayati atau mengimplementasikan makna atau prinsip gerakan reformasi dahulu, jauh sebelumnya, salah satu dari 5 poin penting prinsip reformasi adalah sola gratia, yang artinya hanya karena anugerah Tuhan. Gerakan teologi anugerah adalah untuk melawan prinsip yang mengatakan bahwa manusia punya andil dalam keselamatan itu. Seperti khotbah ini, orang Yahudi selalu mempertahankan aturan agama seperti sunat. Mereka pikir itu dasar dari keselamatan. Itu jauh dari apa yang disebut sola gratia. Hidup kita ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, bukan hanya kebaikan kita. Tuhan melihat hidup kita bukan berdasarkan kebaikan kita, atau berdasarkan jasa-jasa kita, atau berdasarkan apa yang ada pada diri kita masing-masing. Tidak. Sola gratia hanya pemberian Tuhan. Sampai sekarang kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, kita bisa bekerja, itu hanya karena pemberian Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus mempertegas sesuatu dalam Roma 5 ayat 8? Sebagai background atau orientasi kita melihat kehidupan kita ini lebih baik ke depan. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 8 selalu berulang-ulang dia katakan, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya pada saat kita manusia masih berdosa. Ini yang sangat luar biasa. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita berbuat,
Bukan berdasarkan pengetahuan kita sendiri, keselamatan kita sendiri. Masih dalam keadaan berdosa kita, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tidak ditunggu-tunggu bertobat dulu manusia, baru saya kasih. Bukan begitu. Seandainya Tuhan menunggu-nunggu manusia bertobat dulu, kapan kita diselamatkan? Sedangkan pada anak kita yang melahirkan sendiri pun, kalau kita berkata kepada anak kita, bertobatlah kau nak, anak itu selalu menjawab, kita tengok dulu Pak, apa sudah musim kemarau? Ini masih hujan. Tidak bisa ditentukan kapan dia bertobat. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, dalam keadaan masih berdosa manusia, Tuhan sudah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang tidak bisa kita baca, dan ini merupakan rahasia Tuhan kepada kita. Maka kehidupan kita ini selalu berjalan dengan baik, apapun pengalaman kita. Tidak berdasarkan kepintaran dan apa yang ada pada diri manusia itu sendiri. Soal keselamatan, tidak ada keselamatan di luar daripada anugerah Tuhan itu sendiri. Kalau ada orang yang berkata seperti itu karena andil usahanya, atau karena pengetahuannya, atau karena apa yang dia perbuat, dia diselamatkan Tuhan, atau dia dianugerahi Tuhan, maka dia sama dengan paham Arminianisme, paham yang selalu meragukan anugerah Allah. Kadang-kadang di era revolusi industri ini, manusia sudah terjebak ke paham ini, karena dia selalu berdasarkan apa yang dia berbuat, kehidupan itu berjalan dengan baik. Bukan itu. Paham Arminianisme selalu meragukan apa yang diperbuat Tuhan, tetapi menomorsatukan apa yang dia berbuat sendiri. Itu makanya Rasul Paulus melawan aturan Yahudi tentang sunat. Bukan karena sunat manusia diselamatkan. Itu hanya sekedar realitas daripada apa yang dipercayai dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sebagai buah daripada iman kepada Tuhan. Kalaupun ada keselamatan dari Tuhan, itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Tidak pernah kita mengatakan kepada Tuhan supaya dinilai hidup kita ini berdasarkan apa yang kita perbuat. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan bukan berdasarkan pahala atau jasa-jasanya, maka dia selamat. Jadi paham Arminianisme ini identik, kalau punya Tuhan harus punya syarat. Kalau mau menerima keselamatan harus punya syarat. Bukan begitu kita. Disitulah rahasia atau posisi keberadaan Tuhan. Banyak yang kita tidak tahu, tapi sudah diperbuat Tuhan. Itu kan merupakan semata-mata hanya pemberian Tuhan. Sama seperti khotbah ini Bapak Ibu Saudara, di setiap keluarga ada pun sunat, ada aturan agama, ada konstitusi Yahudi, itu hanya peraturan, bukan keselamatan. Hanya menjaga, ada pun aturan di masyarakat, seperti pada COVID-19 ini, ada instruksi pemerintah supaya kita keluar rumah pakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan keselamatan, supaya kita jangan menjadi orang yang menularkan virus yang terjadi pada saat ini. Itu bukan keselamatan, tetapi hanya menjaga diri supaya hidup ini berjalan dengan sehat dan aman. Itu hanya merupakan supaya kita hidup secara teratur atau disiplin dan sebagainya. Tetapi kalau bicara soal keselamatan dalam khotbah ini, itu murni hanya karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus Juru Selamat itu. Sesuai khotbah ini Bapak Ibu Saudara,
Kalau betul-betul kita sadari peristiwa konsep Martin Luther kepada kita manusia yang dicipta Tuhan, ada sebenarnya sebuah akses keilahian itu berada pada diri kita orang yang percaya. Itu merupakan suatu kekuatan untuk kebaikan kita. Itu sebabnya penciptaan Allah kepada kita manusia, kalau diberikan napas kehidupan, Allah tidak berkata maka manusia jadi bernapas. Allah mencipta kita manusia, dihembuskan napas kehidupan. Allah berkata bukan bernapas manusia, karena memang banyak orang yang bernapas. Semua makhluk hidup bernapas, tapi kepada manusia setelah diberi napas kehidupan, Allah berkata maka manusia punya roh, bukan manusia punya napas. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi orang yang bernapas tentang kebaikan. Jaminan tentang kebaikan hanya bergantung pada manusia yang punya roh, yaitu roh Tuhan. Jadi kalau hanya berdasarkan diri kita sendiri, apa yang ada pada diri kita, kita tidak mampu untuk hidup, apalagi soal keselamatan. Maka hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua keluarga-keluarga HKBP yang beribadah di rumah masing-masing, sebagai orang percaya, kita harus menghidupi dan merealisasikan istilah tema khotbah ini, sola gratia. Hidup kita ini hanyalah anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih, terpuji nama-Mu, karena kami Kau beri kesempatan mendengar khotbah dan merenungkan. Berkati firman-Mu yang telah kami terima, agar kesetiaan Tuhan tetap kami pelihara. Kesetiaan Tuhan kepada kami selalu berkelanjutan, tidak pernah habis-habisnya. Itu sebabnya kami selalu beribadah kepada, memuji nama, berkati firman-Mu ini, berbuat dalam hidup kami, terutama di keluarga masing-masing. Berkati semua warga gereja, penatua pelayanan, dan semua keluarga-keluarga HKBP Jambi yang beribadah di rumah masing-masing. Ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan di keluarga masing-masing.
Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.